Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-salisu was-salasuna fi fadilatis sumti. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab. As-salisu was-salasuna. As-salisu was-salasuna kan nomor 33. As-salisu was-salasuna kan nomor 33. Fi fadilati sumti iku ing dalem utamane meneng. Fi fadilati sumti iku ing dalem utamane meneng. Ini kita sudah masuk di bab yang ke-33. Berarti kalau sudah masuk di bab ke-33 berarti kurang 7 bab. Kan babnya yang Lubabul Hadis itu ada 40. Berarti kalau sudah masuk di 33 berarti kurang 7 bab. Jadi hadis yang bab yang ini itu menjelaskan tentang keutamaan diam. Nah, ngapain bahas keutamaan diam? Diam itu kenapa fadilahnya? Memang ada keutamaannya diam. Ada. Diam itu keutamaannya banyak. Ini dibaca hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyratu ajza'in, tis'atun fi sumti wal ashiratu fil uzlati 'anil nas. Qala dawuh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afiyatu utawi wilujeng. Kita ikut aja wilujeng. Al-afiyatu utawi wilujeng. Garis miring, kasih yang biar kalian paham juga. Keselamatan. Al-afiyatu utawi wilujeng atau keselamatan. Asyaratu ajza'in iku 10 piro-piro bagian. Asyratu ajza'in iku 10 piro-piro bagian. Tis'atun rupane songo. Fisumti ing dalem meneng. Wal ashiratu utawi kang nomor 10. Fil uzlati iku ing dalem mencil.
mencil. Ya gitu aja, gak apa. Fil uzlati ing dalem mencil. Atau garis miring menyendiri. Fil uzlati iku ing dalem mencil atau menyendiri. Anin nasi saking para manungsa, anin nasi saking para manungsa. Ini hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasanya al-afiyah, afiat, sehat wal afiat, kawan. Nah itu maknanya selamatan, atau kalau bahasa Indonesia itu sentosa, selamatan. Nah, keselamatan itu ada 10 bagian cara untuk selamat. Ada 10 bagian. Tadi yang yang 9 bagian itu berada pada diamnya seseorang itu caranya menyelamatkan diri dari suatu masalah. Kayak gitu, cuman diam itu bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau seandainya orang itu banyak ngomong, itu banyak salahnya. Nah saya bilangi, kasirul kalam, kasirul khotor. Jika kau memang banyak omongnya, banyak salahnya. Itu pepatah itu, kasirul kalam, kasirul khotor. Kasirul kalam, kasirul khotor. Itu pepatah, kasirul kalam. Gak pernah ngapalin kayak gini, kasirul kalam, kasirul sama sih, kasirul khotok. Dah, kasirul kalam, kasirul khotok. Nah ini kalau banyak ngomongnya, banyak salahnya. Makanya Nabi dan menjelaskan bahwasanya caranya untuk selamat itu 10. Yang 9 bagian ada di bagian dia itu diam. Yang ke-10-nya itu menyendiri atau mengasingkan diri atau berpisah dari orang-orang. Jangan, kalau yang terakhir berarti al-ashirah. Beda ya sama asyrah. Kalau asyrah itu 10, kalau al-ashirah itu yang ke-10. Wahdatun itu 1, kalau wahidun itu yang nomor 1. Paham? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang ke-10 itu caranya itu menyendiri dari manusia. Makanya kalau zaman dulu kebanyakan orang itu yang memang ada banyak waktu untuk menyendiri dari pergaulan manusia. Karena apa? Kalau seandainya sering kumpul sama manusia, itu tidak ada waktu untuk memperbaiki diri. Kenapa nggak ada waktu untuk memperbaiki diri? Karena nggak pernah ngecek diri sendiri. Yang pernah kamu lakukan sama teman-teman itu nggak seperti apa, kalau pandang orang itu belum tentu bisa dicek sendiri-sendiri. Makanya itu caranya bisa mengecek sendiri ketika sendiri, ya kan? Bisa ngecek sendiri-sendiri ya caranya ya menyendiri dari orang lain. Nah, gitu. Makanya ada juga waktu untuk menyendiri, itu ada juga, tapi jangan kebanyakan menyendiri. Karena kalau kebanyakan menyendiri itu bahaya, apalagi seperti anak muda itu jangan sampai kebanyakan menyendiri. Kalau menyendiri itu boleh, cuman untuk kalian itu bisa cek diri sendiri. Saya itu sikap-sikapnya itu sudah betul apa belum. Hari ini itu yang saya lakukan apapun itu sudah betul apa belum. Ada yang salah apa enggak gitu. Karena gitu, apa yang belum saya lakukan hari ini gitu loh.
ngeceknya kayak gitu caranya, bikinnya kayak gitu. Jadi kalau seandainya waktu untuk sendiri itu yang dipergunakan sebaik-baiknya gitu. Itu ada juga harus dikasih waktu sehari, itu ada juga ada waktu untuk sendiri, itu ada caranya. Maka diam itu bisa menyelamatkan dari masalah. Karena apa? Diam ngapain? Diam masalahnya apa dengan orang lain? Nggak ada kan? Dia diam. Bukannya kalau diam itu kebanyakan diam, enggak. Diam itu diam kalau seandainya ngomong hal-hal yang jelek, ataupun diam itu diamnya diri, diamnya diamnya omongan, itu diam juga, ya kan? Itu diam. Makanya diam itu bukan kok cuman omongan. Jadi diam itu juga perilakunya itu diam. Yang berarti kan kalau orangnya diam berarti kan jarang salahnya kan. Ngapain salahnya apa? Kan dia diam. Kan gitu kan? Nggak ada. Makanya caranya itu diam. Nah, jika diam berarti bisa terhindar dari masalah. 9 bagiannya di bagian itu. Nah, itu ingat-ingat dulu. Lanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in iku keduwe saben-saben suwiji. Likulli syai'in iku keduwe saben-saben suwiji. Likulli syai'in iku keduwe saben-saben suwiji. Najasaton utawi najis. Najasaton utawi najis. Wanajasatul lisani utawi najise lisan. Berarti lisan itu ini udah. Wanajasatul lisani utawi najise lisan. Al-bada'atu iku omongan Allah. Al-bada'atu iku omongan Allah. Al-bada'atu iku omongan Allah. Ya, ini. Nanti diam tadi ya. Nah, nanti hadis yang ini itu menjelaskan bahwasanya setiap perkara ada sisi najisnya, ada sisi kotorannya. Makanya kita sehari-hari pastinya harus terhindar dari najis. Seandainya mau melakukan ibadah dari apapun itu harus terhindar dari najis. Makanya najis itu harus dibersihkan, gitu kan? Ya, makanya ini setiap perkara ada najisnya. Caranya membersihkan itu tergantung, ya kan? Tergantung kalau najisnya apa. Contoh, itu kalau dibikin, ini contoh kalau dibikin berarti kalau seandainya najisnya mukhafafah, berarti najisnya dibersihkan dengan cara dibersihkan air. Itu kan karena itu najis mukhafafah kan berarti najisnya kencingnya anak perempuan yang belum makan, belum minum air putih, kayak gitu, masih makannya itu masih susu, ya kan? Nah, kayak gitu itu najis mukhafafah. Kalau seandainya najis mughaladzah, berarti najis mughaladzah itu najisnya anjing atau babi. Berarti kalau anjing atau babi berarti membersihkannya dengan cara 7 kali basuhan, salah satunya dicampuri dengan debu yang suci. Nah, berarti kalau seandainya najis mutawasithah berarti najis yang selain itu tadi. Berarti cara yang membersihkan nanti dengan cara dihilangkan najisnya dulu, baru dibasuh. Tetap kalau najis mughaladzah tadi ya juga dibersihkan
bersihkan dulu najisnya, baru dibasuh 7 kali. Sama kali ini, berarti kalau ini dibersihkan najisnya, baru dibasuh 1 kali sudah cukup. Itu najis mutawasito. Nah itu berarti caranya kalau najis. Setiap perkara pasti ada najisnya dan cara yang membersihkan najis itu beda-beda. Nah ketika ini berarti najisnya lisan berarti itu omongan yang buruk. Caranya gimana membersihkannya? Caranya itu gampang, caranya itu mudah, caranya itu cuman diam, itu itu bisa membersihkan itu. Dan memang ya taubat, kalau seandainya omongannya kok sampai segitunya ya harusnya ya taubat. Tahu sendiri kalau lisan kita itu selalu setiap harinya dicatat kalau seandainya omongan apapun pastinya. Makanya hindari omongan yang enggak penting. Kalau seandainya mau ngomong ya kalau seandainya ngomong itu lihat sekitar dulu ataupun mikir dulu sebelum ngomong. Bukannya kok kalian itu ngomong itu mikir dulu. Enggak. Yang kalau itu lelet namanya kalau mikirnya kayak gitu. Bukan kayak gitu maksudnya. Kalau seandainya ngomong ya mikir dulu itu enggak seperti itu. Ini omonganku ini yang seandainya saya omongkan sekarang itu baik atau enggak. Gitu loh. Baik atau enggak. Sesuai apa enggak. Nah kalian contoh aja. Kalian enggak mungkin kan pengen aja kayak gini. Pengennya curhat tapi ada orang lain banyak. Kan gitu kan enggak boleh kan. Jadinya malah kedengaran semua orang kan. Itu sesuai enggak kan. Makanya itu juga enggak boleh. Kayak gitu kan. Itu caranya ya lihat kondisi dulu. Gitu. Omongan yang buruk-buruk apalagi. Omongan sekarang kan enggak terhindarkan lagi. Kalau zaman sekarang itu enggak terhindarkan lagi. Apalagi orang yang sering main game kan juga banyak itu. Itu omongannya ya enggak bisa terhindarkan kalau zaman sekarang. Ya memang ya sekarang ya enggak boleh disebut normal, enggak boleh karena itu buruk ya. Itu enggak bisa disebut normal. Kalau disebut normal berarti kalian itu sudah membenarkan hal yang buruk ya. Hal yang buruk tetap harus dianggap buruk. Jangan sampai hal yang buruk itu disebut normal. Karena itu omongan biasa kok, udah biasa diomongkan. Enggak, itu harus tetap dihindari karena itu tetap buruk. Hal yang buruk tetap buruk, enggak bisa jadi baik. Kayak hal yang baik tetap jadi baik, bukannya kalau jadi buruk. Nah, itu kan. Makanya najisnya lisan itu omongan yang jelek-jelek, omongan yang buruk. Makanya kalau seandainya kalian itu ya terdidik lah dari awal ya kalian tuh ya dihindari, jangan sampai ngomong kayak gitu. Makanya pasti langsung ditegur kan ketika ngomong kayak gitu. Pasti mau berani kamu ngomong itu berani kan. Makanya ini kalau ngomong buruk itu jangan cuma di depannya orang yang kalian takuti, tetap kalian itu diawasi Allah. Makanya ini itu tetap sampai kapanpun tetap harus dijaga lisannya, Jadi Allah tetap mengawasi kalian. Nah itu. Nah cara yang bersihkan gimana? Caranya itu tetap dikurangi ngomongnya, diamnya itu ya. Kalau seandainya memang sudah candu, istilahnya ada lah orang sudah candu ngomong yang kayak anjing diselewengkan yang kayak halus-halus itu kan banyak sekarang. Omongan yang kayaknya ngomongnya anjing tapi diselewengkan yang kelihatannya halus, itu tetap itu bukannya tetap itu bagus, itu tetap buruk ya, tetap buruk. Itu kan banyak selewengannya, plesetannya itu banyak sekarang digunakan. Banyak yang plesetan lagi yang dibuat-buat lah sekarang itu. Enggak karuan sekarang. Omongannya itu kalau kalian lihat anak kecil pun kalian pasti ya tahu sendirilah di lingkungan kalian, ya kan? Di sekitar desa kalian ya tahu sendiri gimana omongannya, tahu sendiri. Karena itu sudah meluas, enggak bisa itu harusnya orang tuanya yang harus ngawasin. Enggak. Tadi caranya membersihkannya ya caranya ya kurangi ngomongnya yang buruk-buruk kayak gitu. Nah, itu teliti diri sendiri. Kalau seandainya ngomongnya masih kayak gitu, tahan setahan-tahannya. Kalau enggak bisa hilang, aslinya bisa hilang sih. Caranya itu pelan-pelan. Maka sallallahu alaihi wasallam
Maka sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong, somata. Somata iku lamun meneng sapa man. 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 Naja mongko slamet sapa man. Naja mongko slamet sapa man. Naja mongko slamet sapa man. Nah ini, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Itu. Inilah maksudnya diam ini. Diam itu diam dari hal-hal buruk ya. Diam dari hal-hal buruk, omongan buruk. Jadi seandainya diam dari hal-hal baik itu jangan. Kalau seandainya hal-hal baik ungkapkanlah. Makanya kalian itu aslinya seandainya ngobrol ya bareng kayak gitu ya, kumpul-kumpul itu ya. Itu aslinya obrolan itu nggak terarah aslinya. Ya kan? Biasanya nggak karuan lah, nggak jelas juga omongan kalian itu. Kalau seandainya ngobrol itu biasanya kan kalian nggak jelas ya kebanyakan kan. Sampai berjam-jam sampai berjam kayak gitu. Kebanyakan ngomong itu kadang itu nggak jelas. Obrolan itu nggak terarah, tapi bisa diarahkan aslinya. Dulu itu sering ketika di pondok itu kalau seandainya muter itu itu bagi-bagi ilmu, tahu nggak bagi-bagi ilmu? Yang sana bagiin ilmu yang tipenya ngomongin apa itu dijelasin dia, dan kita oh gitu ya, kalau itu sambil tanya-tanya juga, kita sambil itu bisa bagi ilmu. Yang sini itu jelasin apa ya, kita dengerin juga dulu. Seandainya saya yang paham, ya juga saya yang ngobrol tentang itu. Nanti ada yang tanya juga tentang itu, ya saya jawab. Itu kan caranya kan. Itu jadinya kalau ngobrol itu penting semua seakan-akan. Padahal itu santai ngobrolnya. Makanya kadang itu orang itu bisa paham bukan dari kelas. Jadi dari kalian itu ngobrol bareng kadang itu. Caranya paham itu kayak gitu kadang. Makanya sampai berjam-jam kadang itu saya itu ditantang sama kakak kelas saya dulu. Kakak kelas saya dulu itu sampai gini, saya itu bisa ngobrol yang lebih dari itu bisa gitu. Sampai segitunya bisa. Makanya kalau belajar itu jangan nanggung gitu. Kalau seandainya belajar yang sering saya contohkan ya, sering belajar motor ya sekalian belajar standing gitu kan. Belajar standing jangan nanggung gitu kan. Belajar jangan nanggung. Seandainya orang tanya, ya sekalian ya kalau kamu ya belajar tentang mesin-mesinnya juga gitu kan. Biar kamu paham tentang motor itu kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau belajar itu jangan nanggung. Kayak sampai ditantang segitunya. Ya itu ngobrol itu tentang hal-hal yang kayak bahasan kitab malah. Jadi dia baca sebegitu banyaknya kitab ini, dia itu jelasin cerita itu sampai tanggung sampai lama, sampai jam-jaman itu kuat ya, seakan-akan nggak habis ya. Ngobrolnya itu cerewetnya ilmu, bukan cerewet yang nggak jelas, enggak. Sampai kita itu yang dengar itu kenyang sampai keluar dari obrolan itu kayak wah kenyang banget ini, sampai pening kadang itu, Karena apa? Ngobrolnya itu tentang ilmu. Jadi ya selama itu ngobrol itu ya santai, tapi ya juga mikir gitu loh. Kita tanya-tanya kalau nggak tahu. Kadang itu kayak gitu. Makanya itu untungnya ketika ngobrol sama kakak kelas itu harusnya kayak gitu. Makanya juga kalian itu kalau seandainya ngobrol sama adik kelas juga harusnya sharing. Caranya bagi ilmu, caranya gimana kalian pikir sendiri, kan kalian sendiri yang jelas. Kayak ngobrol itu santai dan bisa bermanfaat. Enggak semua obrolan itu bisa kayak isinya gibah, terus hal-hal yang bermanfaat enggak jelas, itu kadang itu harus dihindari itu. Saya pernah sering saya nantang orang itu ngobrol bareng kayak gini, jangan sampai nyebutin merek gitu kan. Merek itu nama, ya kan? Nama itu namanya orang. Jadi kalau namanya orang berarti kan gibah kan. Jangan sampai kalian itu nyebutin merek. Ngobrol itu kadang celetuk
langsung dicegah karena nggak boleh nyebutin merek kalau ada yang ngobrol biar terhindar dari ghibah, gitu kan. Makanya diam itu bukannya diam yang diam kayak orang polos itu, jangan, enggak kayak gitu. Diam itu bukannya jangan gitu, diam dari obrolan yang memang nggak penting, diam dari omongan yang nggak jelas, dari omongan yang jelek-jelek kayak miso-miso, itu dihindari, itu yang itu dihindari. Kalian itu yang penting kalau seandainya ada orang yang buruk, kalian jangan diam, ya kan? Kalau seandainya ada orang ngobrol buruk ya kalian jangan diam, kalian harus ingatkan caramu sendiri, caranya gimana biar dia sadar seperti apa, kamu bilangin seperti apa, halus. Dan ketika kalian nasihatin itu jangan di depan orang lain. Nah, kalau nasihati orang itu caranya itu disendirikan, kamu ngobrol empat mata, baru kamu dan nasihati pelan-pelan, kayak gitu caranya. Nah, itu caranya. Dan tentu nanti ketika orang itu mau diam pasti akan selamat dari masalah. Nah itu ya. Jadi saya lanjutkan lagi tentang bahasan keutamaan diam. Maka sallallahu alaihi wasallam sukutul alim syai'un wa kalamuhu zainun wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.